Lurus lurus. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Yahya. Untuk itu pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fakih keluarga besar, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahumullah, malam hari ini kita bersyukur kita bisa hadir di kediaman Sohibul Hajat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tercatat sebagai amal soleh. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi malam hari ini tadi saya tanyakan, saya pikir guru besar Pak Fakih udah turun. Ya kalau toh belum, mudah-mudahan tidak lama tuh turun. Kita tahunya pengajian. Ya tapi mudah-mudahan tidak lama lagi bisa turun. Kalau turun syukuran lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita bicara ilmu, Islam ini menganjurkan kepada kita bahwa thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik laki-laki maupun muslim perempuan. Artinya wajib, Pak. Wajib yang sifatnya individual atau istilah lain disebut wajib ain. Nah kemudian lagi Rasul juga menegaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak kalian turun dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Artinya hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk cari ilmu semenjak kita turun dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Artinya ketika usia kita itu masih ada, saat itulah kita masih diwajibkan untuk mencari ilmu sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi meskipun kita ini apalagi sudah pensiun ini Pak Hajat, tidak pensiun, rambutnya ireng wis dadi putih, iku pertanda wis ape mulai. Apa sih rambutnya putih? Kalau mau tidak lama putihnya. Itu syair yang mengingatkan kita. Matane jelas, saiki wis lamur, iku bertondo ape dikubur. Yang matanya wis lamur kacamata Bapak Sikir.
Artinya ini adalah hadis Rasul yang memerintahkan agar umatnya selalu mencari ilmu ketika usia itu masih ada. Paham apa sih kan ya? Artinya seumur-umur kita diperintahkan Allah untuk mencari ilmu. Makanya yang masih produktif ini ngejar guru besar. Pak Udin udah, Pak Dwi udah, Pak Amdani pensiun. Karena perintahnya memang seperti itu. Dianjurkan agar kita ini selalu mencari ilmu selama nyawa kita ini masih ada. Makanya diperintahkan Nabi minal mahdi ilal lahdi. Dan yang perlu diingat ada hadis lain Pak. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai kalian cari ilmunya ke negeri Cina. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara peradaban itu Cina selangkah lebih maju dari kita. Makanya Cina itu perinciannya ono. Kalau Cina punya uang 10 juta, dia sudah 15 juta. Itu Cina. Kalau kita punya uang 10 juta, ke dealer. Dealer apa? Itu kita. Coba itu orang yang di Tuban itu, yang tanahnya kemarin diganti miliaran oleh Pertamina. Saya harus kirim meneh Pak. Bisa nyopir orang, udah mobil langsung telu. Begitu rusak, bisa dandan. Cina itu. Kalau bicara soal teknologi Cina, wah luar biasa katanya. Kalau lihat presidennya Xi Jinping itu Pak, orang kan menang kalem Pak. Tapi begitu ngomong, guncanglah dunia. Cina, perinciannya ono. Makanya 212 itu mau menandingi Alfamart, Indomaret. Saya mati dewe Pak, seprok saya. Kalah kalau Indomaret kalau Alfamart itu, nama Cina Pak. Lain ceritanya. Teknologi Cina itu, kita ini kayak beragi yasinan kayak di flamboyan. Tahu satelit Cina itu, ceketem dunia itu ceketem Pak. Makanya Iran ini kalau tidak ada yang namanya di backup oleh Cina, terus tergulung kemarin Pak. Itu Cina. Kita masih ngurus ijazah Jokowi, nggak rampung-rampung sama saya Pak. Wah ruwet gitu. Saya mau nulis waras tulis. Sidang lagi belum, kapan selesainya? Yang lain sudah mikirin rudal, kita ngurusin jasa. Waktu saja katanya. Nah dari Patrus sudah jadi anggota Dewan. Ngurusin jasa ini dengar lama-lama. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya peradaban Cina itu selangkah lebih maju dari kita. Jadi kalau saya nonton di YouTube itu teknologi dari cara Cina itu luar biasa, luar biasa. Makanya filosofi Cina itu bagaimana cara menguasai dunia, apa investasi lah, saya ngomong. Kalau yang lain itu tempur di lapangan dengan perang, tapi kalau Cina, saya ngomong. Taliban itu keras Pak, begitu Cina. Amerika minggat, Cina masuk langsung mantuk-mantuk. Jadi rupa-rupanya urusan duit di podo. Mau Islam keras, tengah keras, mau loyo, mau lembek sama aja, kita akan sejatuh. Begitu Taliban Amerika minggat, Cina masuk, bantu infrastruktur mantuk-mantuk ya. Wah, sama aja. Makanya kalau Nabi merintahkan carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu sangat wajar. Jadi yang pertama tadi, cari ilmu itu hukumnya wajib, kemudian cari ilmu itu sepanjang masa, kemudian carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya begini Pak, artinya Cina ini sebagai sampel. Kita diperintahkan oleh Allah, carilah ilmu kemana tempat, yang penting itu ilmu itu bermanfaat. Pak Udin ke Jepang, Pak Dwi Eropa, ke Amerika. Kalau saya di Jogja, salah satu orang yang gede. Ada perintahnya seperti itu. Yang terpenting itu adalah ilmu yang kita cari bermanfaat dalam kehidupan umat manusia.
Terus kemudian Pak, Islam tidak ada dikotomi yang namanya ilmu agama dan ilmu umum. Ini hadisnya ini terkenal ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menghendaki kehidupan di alam dunia itu enak, maka dia harus menguasai ilmunya. Kuasai. Kalau misalnya kita pengen menguasai dunia, ya ilmu dunia itulah kita kuasai. Ngurusi jasa, Wijaya benar-benar nggak ada selesainya itu. Roy Suryo sama Dokter Tipa ini. Coba yang lain itu Pak. Yang lain itu luar biasa, teknologi militernya, teknologi ruang angkasanya. Kayak Iran itu diembargo bertahun-tahun. Oh, saya ngeliat Pak. Kita diembargo suku cadang, langsung setor pesawatnya. Karatan, nggak bisa terbang. Baru diembargo suku cadang. Kalau diembargo model kayak Iran, kayak apa kita? Makanya tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Makanya dalam hadis berikutnya, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menghendaki kehidupan akhirat, dia harus tahu ilmunya. Makanya yang ilmu umumnya udah bagus, ya. Sekarang ganti ilmu agamanya. Jadi ilmu saya udah tularkan ke Pak Dwi Absoro. Ini salah satu murid saya yang sampai bisa baca kitab. Belajar wis tua kok iso luar biasa ini Pak. Haji Samsul aja belum. Nah, dia udah bisa ya. Diapresiasi ke Pak orangnya. Jadi ilmu saya udah saya turunkan. Kalau baca Quran jadi enak, bisa menggal-menggal berkalimat. Oh ini fa'il, oh ini mubtada, ini khobar, ini tamyiz. Belajar wis tua iso luar biasa, orang maca kitab angel. Yang belajar di pondok bertahun-tahun belum tentu bisa. Makanya tahun 2004 waktu pemerintah pusat mengadakan lomba baca kitab kuning tingkat nasional, Pak. Jadi saya cari orang di Bandar Lampung sampai Tayangan nggak ketemu. Nyari anak umur SMA, umur 18, 19 yang bisa baca hadis Fathul Bari, tafsir Ibnu Katsir, boleh neng ngerti. Malah ada yang nyeletuk, ya angel Pak, tukang gelut mah akeh. Ya kalau di Jawa kan memang udah biasa, kalau di Lampung nyarinya luar biasa. Luar biasa susahnya. Tahun 2014 itu saya dikasih anggaran sama orang kasih pesantren di kota. Itu satu-satunya kasih namanya Pak Ibrahim Ali, yang tukang badminton, mungkin ada yang kenal. Telepon saya, Pak Ustadz, saya ini punya DIPA 25 juta, silahkan dipakai untuk cari peserta dari Bandar Lampung. Jadi ada 50 pesantren itu saya undang Pak. Yang hadir itu cuma 6. 6 pun itu hanya sebatas berpartisipasi, belum bisa diajak kompetisi. Karena mau cari iso. Kang Kopi Darul Fatah itu, Hafiz Suyanto kita kasih surat. Saya minta yang gede-gede, Ustaz, tolong santrinya dikirim yang gede-gede ya, yang bisa baca tafsir Ibnu Katsir, yang bisa baca apa itu hadis Fathul Bari. Sampai hari-hari ada yang datang Pak. Parani wong isih turunin bangku Hafiz Suyanto yang sering isi di masjid itu. Malah ngomongin, mohon maaf Ustaz, gak ada yang bisa. Kalau boleh saya mau ikut malah gitu. Ya nanti kalau udah ada lomba antar kiai ya. Kan boleh ini di untuk 2014 itu ada dari materi Ulum Teluk itu ada yang dibawa. Hadis yang terakhir, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan baik dunia bahagia, akhirat bahagia, maka kedua-duanya harus menguasai ilmunya. Kalau ilmu dunia sekarang ini sudah kita kuasai, tinggal akhiratnya. Karena kita beribadah tanpa didukung adanya ilmu, maka ibadah kita itu tertolak.
Makanya ada salah satu syair dari seorang ulama itu, amaluhu mardudatun latuk bani. Amal yang dilakukan tanpa adanya ilmu latuk ba, mardudatun itu tertolak, latuk balu nggak diterima. Makanya dengan adanya menguasai ilmu agama ini, paling tidak ibadah kita ini terbimbing dengan ilmu yang kita ketahui. Kalau kita punya ilmu tidak gampang menyalahkan orang, Pak. Tidak gampang. Kenapa? Karena didukung oleh ilmu pengetahuan, Pak. Makanya saya dari kecil ini, Pak, dibesarkan di lingkungan NU dan sekolahnya juga di madrasah NU. Jadi semuanya itu ada kurikulumnya, ada kitab yang dipakai. Misalnya pelajaran fikih itu mulai dari tingkat dasar itu kitabnya ini. Nanti tingkat menengah sudah pakai apa itu syarah, kemudian tingkat atasnya sudah pakai hasiah. Udah ada kitab-kitabnya itu. Jangan dikira itu ngawur. Dan kitab itu bukan karya fiktif, tapi karya seorang ulama. Dan karya seorang ulama itu adalah diambil dari sumber hukum yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya sudah diracik, ibarat orang makan itu sudah prasmanan, tinggal ngambil. Makanya yang ikut NU ya jangan takut khawatir salah, tinggal pelajari aja kurikulumnya. Makanya kalau di NU itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Artinya kalau Quran hadisnya nggak ada, maka dia dicari ijma'nya. Ijma itu adalah kesepakatan di kalangan para ulama. Kemudian kalau qiyas itu adalah analogi. Ada dua perkara, alasannya sama, maka perkara itu diperbolehkan. Ini contoh sederhana begini, Pak. Kalau ada jenazah, kemudian dikubur, kemudian ada yang masuk ke liang lahat, dia azan. Itu kalau nyari hadisnya nggak ketemu, Pak, karena memang nggak ada. Karena itu adalah dalilnya pakai qiyas, analogi dua perkara. Kalau misalnya manusia itu lahir, diadani di telinga kanan, dikomai di telinga kiri. Kalau dalam hadis Nabi itu lam yadurruhu syaitanu abada. Setan tidak akan mengganggu selamanya. Nah ini, Pak. Orang meninggal itu dikiaskan dengan orang yang baru lahir. Kalau baru lahir dan didengar itu adalah kalimat thayyibah, maka ketika dia masuk ke liang lahat artinya meninggal, paling tidak kalimat yang masuk juga kalimat thayyibah. Kias, ini ngaji, ya tahu kita. Nah kemudian lagi sekarang ini muncul salafi, Pak. Kitab yang dipakai itu juga beda, Pak. Jadi saya itu 9 tahun belajar di madrasah NU. Kemudian alhamdulillah saya dikuliahkan di Jogja. Hampir mayoritas dosen saya itu elit Muhammadiyah. Ada Dr. Amin Abdullah, alumni Ankara Turki. Nah, jadi ketua majelis tarjih. Kemudian lagi Dr. Samsul Anwar. Ulamanya Pak, ada Profesor Asmuni Abdurrahman. Ahli falaknya ada Pak Abdul Rahim. Yang selanjutnya yang sekarang ini dipegang oleh Profesor Susiknan Asyari. Itu ahli falak. Ahli falaknya Muhammadiyah. Saya belajar sama mereka. Kalau selama ini ketika saya masih belajar di NU itu, apa yang saya dengar tentang Muhammadiyah itu banyak yang salah. Nah, dulu sering diginiin bakal di lingkungan NU. Muhammadiyah nggak pakai kitab kuning aja iso maca. Nah ternyata begitu saya kuliah, dosen saya itu kalau baca kitab, oh ini Pak, ini semua ini. Apa namanya Dr. Anis Muhammad Anis itu luar biasa. Ada dua kakak beradik itu, Profesor Abdullah Fajar sampai Pak apa itu? Abdullah Fajar itu adiknya, kakaknya itu Malik Fajar. Malik Fajar itu kan sering rokok. Kalau ditanya loh, Kiki Muhammadiyah kok ngerokok? Ya waktu sementara pindah NU. Terus sementara, mana gue serang ngerokok balik neng Muhammadiyah. Jadi Malik Fajar sama Abdullah Fajar ini alumni Amerika, produk Amerika. Di bahasa Inggris tak.
Ada sih namanya Munir Mulkhan, Profesor Munir Mulkhan. Ngajar saya filsafat, Pak. Itu tokoh Muhammadiyah juga. Jadi kalau jam 3 itu dia sudah bangun, teh kental, nggak teh kental itu, Pak. Wah itu apa itu inspirasi di kepalanya keluar semuanya. Makanya Kompas itu tiap hari tulisan dia. Oh, luar biasa itu, Pak. Dulu itu bisa nulis di Kompas itu kan orang pintar-pintar itu. Itu tokoh Muhammadiyah. Dari situlah saya belajar. Nah kemudian ketika masa saya sekolah itu tempat masjid yang saya urus itu dekat pondok Salafi, Pak. Mungkin dulu ada yang pernah dengar apa itu Panglima Jihad itu, Pak. Dulu itu sering ngobrol sama saya itu, Pak. Yang tokohnya itu alumni dari Madinah itu punya pondok di situ. Saya pas bikin pondok itu saya ikut, Pak, di daerah Bangun Tapan. Sehari saya dibayar 15.000, masih ingat ya. Punggung saya kan tidak jarang larang nih pol di Mosewu. Nah dari Salafi itu saya belajar, Pak. Karya-karya kitab-kitab yang dipakai itu saya baca. Kalau bidang tauhid itu Al-Aqidatul Wasithiyah. Terus fikihnya banyak, fikih mazhab Hambali. Banyak sekali tafsir-tafsir tulisan Soleh Hasan Al-Fauzan, Al-Utsaimin. Ini tak wacani kabeh. Artinya apa? Dari ketiga di mana saya belajar itu, intinya itu adalah tafsir istihad dari para ulama dari zaman ke zaman. Makanya kita jangan sampai terjebak kepada yang namanya sebuah tafsir dari kalangan para ulama dari zaman ke zaman. Makanya kadang-kadang kita ini kalau bicara soal agama, Pak, di masjid-masjid di mana aja itu biasanya bicaranya itu porsinya itu adalah ibadah ritual. Ibadah sosialnya nggak kebagian. Makanya sekarang ini kita rasakan itu fungsi agama itu nggak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Sering saya sampaikan, Pak. Kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu fungsi puasa. Wahai orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Fungsinya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian selalu bertakwa. Jadi tattaqun ini fi'il mudhari'. Di dalamnya menyimpan arti sedang dan arti akan. Maksudnya ketika puasa itu meninggalkan kita, tanya kepada diri kita. Kira kita puasa pergi ini ada progres nggak ketakwaan kita kepada Allah? Kalau nggak ada progres, baik pada wae, nggak ada guna. Ada progres itu, Pak. La'allakum tattaqun, jangan lebih. Ini kan lebih ini puasa mau meninggalkan kita. Ya udah ninggalin nggak ngopo. Namanya waktu itu berputar. Kalau habis Ramadan ya Syawal. Makanya setiap ada puasa, kita melakukan puasa pergi. Tanya pada diri kita, fungsi puasa ini bisa apa enggak? La'allakum tattaqun. Kalau nggak ada progres, nilainya itu Pak. Nilainya jatuh. Paling nggak minimal harus ada progres meskipun prosentasenya itu sedikit. Sholat juga demikian. Ini juga saya sampaikan, fungsi sholat itu jelas. Apa? Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu mampu menjauhkan kalian dari perbuatan tercela dan perbuatan mungkar. Kok iso? Pertanyaannya gitu. Kan gini, Pak. Setiap kita habis sholat, tanya pada diri kita, iki sholat sing tak jalakno itu iso menjauhkan diri kita dari perbuatan tercela atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau misalnya tidak bisa, nggak ada gunanya tadi, Pak. Makanya hadis dalam kitab Ihya itu rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'am. Banyak orang yang berdiri sholat tapi mereka hanya mendapatkan capek. Kalau udah capek udah dukun pijat. Makanya bertanya pada diri kita. Tapi kebanyakan ulama, kebanyakan para dai kalau bicara soal sholat itu adalah berkaitan dengan yang namanya teknis, Pak. Ada yang gini-gini, ada Pak ya? Yang gini-gini ada Pak ya? Ada yang minta kaki, begitu habis sujud bangun, nyari kaki mana kakinya itu?
kemudian dikasih satir di depan. Oh, ini adalah pemikiran para ulama. Kita nggak usah terjebak di situ. Kalau kita mengkaji beneran itu yang namanya istihad, ya beragam. Dan itu terjadi tidak cuma dalam agama Islam, agama non-Islam juga sama, Pak. Makanya di Kristen itu ada namanya Kristen Ortodoks, ada Kristen Koptik, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, beda semua itu, Pak. Ya namanya penafsiran. Tafsiran itu kan beragam, Pak. Nggak ada yang namanya tafsir itu singular, tunggal. Yang ada tafsir itu ya plural, beragam. Makanya kita jangan terjebak di situ. Memang kalau bukan disiplin ilmunya ini ya elu itu tadi, Pak. Disiplin ilmunya ya biasa. Makanya itu jangan kita terjebak, Pak. Terjebak pada persoalan sunnah misalnya, Pak. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini juga pemikiran oleh para ulama, Pak. Oh, ini cara sholat Nabi begini, wah itu kan pikiran. Baru satu kitab dibaca, yang lain belum. Makanya kalau kita ini betul-betul mengikuti Nabi, Pak, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nabi itu punya sifat sidik. Sidik itu artinya orang yang sangat bisa dipercaya. Iku itu orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur itu diikuti. Tuh, Pak. Orang sasing kemana-mana itu aja satu. Oh, Nabi itu sifatnya sangat jujur, bisa dipercaya. Itu dari ulama dari zaman ke zaman itu gak ada perbedaan, Pak. Coba itu yang dipegang. Dunia kita ini luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Kenapa sekarang ini kalau kita merasakan itu? Kita buka TV, OTT. Habis dari sini ke sana. Belum lagi buka-bukaan setan ketemu setan, kata Profesor Mahfud itu. Karena apa? Fungsi agama ini gak berjalan sebagaimana yang diharapkan, Pak. Mereka hanya mutar-mutar bicara soal yang terkait dengan virtual itu tadi. Jadi fungsi agama ini gak terasa, gak bisa kelihatan yang kita lihat rasakan di Indonesia saat ini. Luar biasa. Hampir tiap hari beritanya itu belum belum rasanya. Apa ini fungsi agama itu kita tekankan. Jadi fungsi ini yang perlu. Ya. Kalau masalah keberagaman tafsir di Hindu juga sama, Pak. Kalau nyari nama hari Nyepi di India sana, enggaknya nggak ada. Adanya itu di Bali. Meskipun agamanya sama-sama Hindu, itulah yang namanya tafsir agama. Sehingga apa yang terpenting, bagaimana fungsi agama yang diturunkan oleh Allah itu bisa kita rasakan. Contoh ajaran zakat, Pak. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kesenjangan. Sing sugih bantu sing melarat, sing kuat bantu sing ora kuat. Artinya kalau ada kesenjangan jangan terlalu jauh. Karena fungsi zakat ini nggak berjalan, ya yang kelihatan adalah kesenjangan itu sendiri, Pak. Padahal yang namanya sedekah infak itu, Pak, intinya Islam mengajarkan itu memang ada sebagian kecil harta yang kita cari itu haknya orang miskin, bukan punya kamu. Meskipun yang cari kita, tapi ada sekian persen itu haknya orang miskin. Kasihkan orang miskin. Kalau ini bisa dijalankan dengan baik, fungsi agama luar biasa. Itu tadi nyampe utlubul ilma, apa itu? Cari ilmu, tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang terakhir ini, Pak, Al-Quran ini. Dalam sejarah manusia ini, dengan ilmu manusia bisa mengalahkan seorang malaikat. Bisa mengalahkan seorang malaikat. Makanya ayatnya gini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu Muhammad berkata pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini mau menciptakan makhluk dan akan saya jadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah ini ya semacam musyawarah, meskipun punya hak prerogatif, punya hak, tapi bermusyawarah dengan para malaikat. Nah, ketika Allah menyatakan demikian pada malaikat, malaikat pun ya nggak kalah seru, Pak. Qalu ataj'alu fiha mayyusitu fiha wa yasfiku dimah.
Para malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk di alam dunia itu, yaitu makhluk yang suka bikin kesusahan, bikin kerusakan. Artinya begini Pak, saya baca tafsirnya itu, kenapa narasi ini muncul dari para malaikat? Karena sebelum Allah menciptakan malaikat, bumi kita ini sudah dihuni Pak. Dihuni makhluk yang mirip manusia. Ada yang seperti Mbak Dato, ada. Kalau sekarang ini ada lagi, alhamdulillah. Dihuni oleh makhluk yang mirip dengan manusia. Tapi hampir setiap hari gaweane berantem ae, Pak. Berantem terus. Makanya kalimatnya itu apa? Wayas fikut dima, bikin mengalirkan darah dan bikin kerusakan di bumi. Akhirnya dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sesungguhnya aku ini mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi ayat ini Pak, itu pernah dikeluarkan dosen tafsir saya, namanya Pak Anis. Ada kalimat, inni a'lamu ma la ta'malun. Jadi kalimat a'lamu itu ada dua Pak. Dia bisa bentuknya itu fi'il mudhari dan dia bisa bentuknya itu isim tafdhil. Pertanyaannya gitu, a'lamu itu kalimat itu fi'il mudhari apa isim tafdhil? Kalau fi'il mudhari artinya saya tahu, tapi kalau a'lamu lebih tahu. Kira-kira pilih jawab ya. Orang ngerti mesti. Akhirnya bisa dijawab, kalau a'lamu itu khobarnya ini, dia fi'il mudhari. Karena domirnya ana, makanya kalimatnya yang tadinya ya'lamu karena domirnya ana jadi a'lamu. Bisa saja itu dia isim tafdhil, lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Bisa dua, tak jawab loro. Begitu tak bilang dari tafsir, alhamdulillah. Menunggu nambah evaluasi, nilainya apa D. Ora iso kok hitung-hitung duit mah iso. Jadi Allah ini lebih tahu apa yang malaikat gak tahu. Akhirnya apa Pak? Karena malaikat itu punya feeling, wah itu janjane ku aku. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Sedangkan kami ini adalah makhluk yang sering baca tasbih, sering membersihkan engkau kepada Allah. Kenapa bukan kami yang jadi khalifah? Maksudnya ngono Pak. Dijawab oleh Allah, aku ini lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu. Jadi akhirnya Adam itu dipanggil, tapi sebelum dipanggil, ayat berikutnya itu wa'allama Adamal asma'a kullaha summa radahum 'alal malaika. Jadi Nabi Adam itu wa'allama Adamal asma'. Allah ajari terkait dengan materi yang mau diujikan dengan Nabi Adam. Setelah diajari, summa radahum 'alal malaika, kemudian Nabi Adam diadu dengan para malaikat. Malaikat ditanya oleh Allah, ambiuni bi asma'i haula. Jelaskan padaku, wahai para malaikat, nama-nama ini. In kuntum shodiqin, jika kalian ini adalah merasa makhluk sing benar. Ya nek memang kamu merasa lebih pantas jadi khalifah di muka bumi, jelas nopo iki. Ternyata dia nggak bisa, Pak. Karena nggak bisa, akhirnya mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu sedikit pun kecuali hanya yang Engkau telah berikan kepada kami. Nah begitu diadu, malaikatnya udah KO. Akhirnya apa? Naiklah Nabi Adam sebagai khalifah. Dari ayat ini bisa kita lihat Pak, oh ternyata manusia dengan ilmu yang ia miliki pernah mengalahkan makhluk yang bernama malaikat. Makanya supaya kita ini derajat kita itu melebihi malaikat, bolak-balik faktor penentunya itu ilmu. Karena manusia ini di samping dikasih akal juga dikasih nafsu. Akal itu ujungnya itu adalah ilmu, sedangkan nafsu itu adalah angkara murka. Makanya tinggal kita ini bisa enggak kita ini bisa mengalahkan atau derajat kita melebihi para malaikat. Tiru Nabi Adam awal ketika dia mau dijadikan khalifah di muka bumi.
Ini mulai produktif kayak Pak Fakih kita ngajukan profesor. Mudah-mudahan cepet turun, naik turun syukuran menang. Ini kan bisa ngambil ibu-ibu ini. Nggak mau doa. Kan masih bisa belum pensiun. Kecuali kayak Pak Hamdan 2 bulan lagi. Pak Prapto udah pada pensiun, udah habis kayaknya jadi Pak Lemu udah habis kita ini. Kalau saya nggak kenal pensiun karena bukan gawe. Ini kita tiru Pak. Ya, bagaimana kita bisa mengalahkan makhluk yang bernama para malaikat? Karena malaikat kan mesti benar Pak, karena salah. Dan manusia itu bisa benar kalau imannya naik itu melebihi malaikat, kalau imannya turun dia melebihi yang namanya hewan. Bahkan kalimat Al-Quran itu balhum adol. Bahkan manusia itu lebih rendah dibanding yang namanya setan. Pak ya, tadi apa yang saya sampaikan, kita sudah semakin bertambah umur. Bagaimana yang saya katakan tadi, ya, matane bentel, saiki wis lamur, iku pertanda arep dikubur. Wis kok kacamata iki, lamur itu kelihatan. Pak Dani udah belum, alhamdulillah. Itu peringatan. Ya sekarang ini saya hitung itu wis songo Pak. Bataran ini wis songo, sebelah kono 5 segini 4. Baru jalan separuh, masih ada 6 bulan lagi. Masih ada 6 bulan lagi, kayaknya masih ada ini, jangan dikira enggak. Ojo buyang. Memang umur kita ini sudah berada di ambang batas maksimal. Nah, usia 54, masih ada sisa 9 tahun. Ya sing penting mudah-mudahan kita bisa mengisi usia kita dengan amaliyah yang baik. Kita ini sudah buru dunia dari pagi sampai sore sampai malam, tapi kita juga antri untuk meninggalkan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan profesinya cepat turun, dan mudah-mudahan cepat syukuran lagi. Amin Allahumma amin. Langsung ya. Baik, marilah Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi niat keluarga besar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulih ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma ja'al a'malana a'malas sholihin wa ja'al niyatana niyatal mukhlasin wa ja'al sujudana sujudal mutadarrin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Yahya atas tausiahnya. Insyaallah kita akan bisa mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan juga mudah-mudahan doa yang telah kita panjatkan tadi akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, atas nama keluarga besar Muhammad Fakih, keluarga besar mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mohon maaf manakala ada yang hal yang kurang berkenan. Sebelum saya menutup acara kita pada malam hari ini, diinformasikan bahwa acara pengajian kita pada bulan Agustus yang akan datang insya Allah di rumah Bapak Yan Maradona. Kalau berdiri Pak Yan Maradona, memang orangnya. Nah ini.
pada bulan Agustus. Mengenai tanggal nanti akan diinformasikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya pengumuman ini, maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara manakala ada kekeliruan, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.